Selamat pagi, Ibu Bapak Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Hari ini Jumat tanggal 17 April, saya dan Ibu Gembala kembali mengajak Ibu Bapak Saudaraku bersama menyembah Tuhan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang aku mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Kau lihat pelangi kasihnya. Kita berdoa. Bapa, kami rindu menimba kekuatan dari-Mu melalui firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Roh Kudus menolong kami untuk kami mengerti sekaligus melakukan dengan segenap hati. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama kami mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ibu Bapak Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya ajak untuk kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-7. Pembacaan dimulai ayat 10 sampai yang ke-14. Sedang Samuel mempersembahkan kurban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Eben Haeser. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Ibu Bapak Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Allah berkenan menolong mereka yang bersedia ditolongnya. Kesediaan untuk ditolong Tuhan itu harus ditunjukkan melalui tindakan untuk menyesuaikan tindakannya dengan kehendak Allah. Hal yang sama dilakukan Allah terhadap umat Israel yang kita baca pada hari ini, di mana mereka 20 tahun dalam penderitaan. Mengapa? Karena 20 tahun itu mereka meninggalkan Allah yang hidup dengan beribadah kepada Allah lain, yakni Baal maupun Dewi Asitoret, yang di hadapan Tuhan itu merupakan kekejian. Itulah sebabnya Allah mengizinkan berbagai penderitaan.
Dalam pemberitaan itu mereka berseru kepada Allah melalui Samuel hambanya untuk memohonkan pertolongan dari Tuhan. Samuel mengiyakan dengan catatan satu, mereka membenahi diri dengan kesediaan membuka hati untuk Tuhan dan beribadah hanya kepada Tuhan. Dan itu ditunjukkan dengan kesediaan membuang dewa-dewa kekejian itu. Lalu yang kedua ditunjukkan dengan tindakan nyata, yakni pertobatan baru, di mana mereka berpuasa ketika Samuel mengumpulkan mereka di Mizpa. Puasa itu adalah tanda pertobatan. Dan ketika mereka berpuasa dan beribadah di Mizpa itu membuat bangsa Filistin gelisah. Dalam kegelisahan mereka menyiapkan pasukan untuk menyerang umat Israel. Dalam kondisi seperti itu umat Israel sampaikan kepada Samuel, tetaplah persembahkanlah kurban bagi Allah, supaya Allah berkenan menolong kami, dan kami akan berperang sekalipun tanpa senjata. Mengapa mereka tanpa senjata, Ibu Bapak Saudaraku? Karena pasal 13 mengajarkan demikian. Ayat yang ke-19. Seorang tukang besi tidak terdapat di seluruh negeri Israel, sebab orang Filistin berkata, jangan-jangan orang Ibrani membuat pedang atau tombak. Jadi Ibu Bapak Saudaraku, tidak ada pedang, tidak ada tombak, karena orang Filistin merampasi senjata mereka. Akan tetapi ketika mereka meyakini bahwa Allah yang disembah menolong, mereka bergerak, dan akhirnya Allah menolong. Dan kalau Allah menolong, itu tuntas. Yang pertama, diberikan kemenangan. Seperti ayat yang baru saja kita baca tadi, Ibu Bapak Saudaraku, ayat yang ke-11 dan 10. Di sana dikatakan bahwa Allah mengguntur dengan suara yang hebat, sehingga menimbulkan ketakutan yang luar biasa pada pasukan Filistin, sehingga mempermudah orang Israel itu keluar dari Mizpa dan bergerak menyerang mereka, dan hari itu mereka mengalahkannya. Hanya Allah yang sanggup mengalahkannya, karena orang Israel tanpa bersenjata. Lalu yang kedua, ketika Allah memberi kemenangan, Allah memberikan kemenangan dan kemenangan berikutnya, yakni kembalinya tanah-tanah Israel yang sudah dirampas oleh orang-orang Filistin. Ayat yang selanjutnya di sana dikatakan, demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Ayat 14. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad. Berikutnya, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Ibu Bapak Saudaraku, itulah hebatnya ketika Allah memberikan kemenangan itu tuntas. Bukan hanya kemenangan saja, tetapi sekaligus kembalinya tanah-tanah yang sudah dirampas oleh orang Filistin kembali dimiliki oleh orang Israel. Bahkan dilanjutkan, orang Israel pun merampasi tanah-tanah dari Ekron sampai Gad itu. Lalu yang ketiga, Allah memberikan kedamaian antara Israel dan orang Amori. Dan setelah itu Alkitab menuliskan untuk mengenang kemenangan besar, di mana Allah menolong umatnya yang sudah bersedia untuk menyesuaikan kehendaknya kepada kehendak Allah. Samuel mengambil batu dan mendirikan serta mempersembahkan korban bagi Tuhan. Di tempat itu, batu itu disebut Ebenezer. Sampai di sini Allah menolong kita. Mengapa tidak dikatakan selama-lamanya Allah menolong kita? Kalau hanya sampai di sini berarti pertolongan Tuhan itu temporal. Jawabannya adalah ya. Mengapa? Karena sekali lagi pertolongan Tuhan terpulang kepada kesediaan mereka untuk menyelaraskan kehendak mereka pada kehendak Tuhan.
Ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sampai di sini sekarang Allah menolong kita. Tanpa kita sadari sudah 1 bulan ibu bapak saya dan saudara dalam masa isolasi karena virus corona. Dan Tuhan sampai saat ini melindungi kita. Itu berkat yang tersendiri. Ingat ibu bapak saudaraku, sekarang di seluruh dunia 2 juta lebih yang terpapar virus. Di Indonesia pun lebih dari 5.000. Apabila ibu bapak saya dan saudara tetap dalam lindungannya, itu berkat yang tersendiri. Oleh sebab itu syukuri. Lalu yang kedua, tetap selaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Bagaimana caranya? Tetap menghormati firman Tuhan yang mengajar kepada ibu bapak saudaraku, hormatilah pemerintah yang mengajar kepada ibu bapak saya dan saudara untuk sementara mengisolasi diri di rumah, belajar di rumah, bekerja dari rumah, lalu beribadah di rumah. Kita tetap jalankan sebagai wujud kerjasama kita dengan kehendak Tuhan. Lalu berikutnya ibu bapak saya dan saudara tetap melakukan aktivitas dalam berkat dan pimpinan Tuhan dan terus menjadi saluran berkat Tuhan. Ebenezer, Tuhan menolong ibu bapak saya dan saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Bapa baik yang sudah memimpin kami menjalani hari-hari isolasi kami. Dan kami mau melanjutkannya dalam berkat dan pimpinan-Mu, karena ini adalah kehendak Tuhan. Dan kami siap memasuki hari ini dalam berkat dan pimpinan-Mu. Kami siap diberkati dan terus menjadi saluran berkat Tuhan. Bangsa dan negara kami diberkati oleh Engkau, supaya upaya pemerintah untuk memutus mata rantai virus corona ini boleh terrealisasi dalam berkat dan pimpinan-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami dan kami siap memasuki hari ini dalam berkat dan pimpinan-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati ibu bapak saya dan saudara.